Pernah kepikiran nggak, sebuah kitab suci yang usianya sudah 1400 tahun, ternyata isinya memuat rahasia alam semesta yang baru kita temukan di era modern? Nah, itulah klaim menarik yang akan kita bedah hari ini berdasarkan Al-Quran. Pertanyaan besarnya kan, gimana bisa sebuah teks dari abad ke-7 bisa selaras banget sama penemuan sains di abad ke-20? Yuk kita lihat klaim-klaimnya satu persatu. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih untuk dicatat. Kita di sini akan memaparkan klaim-klaim ini apa adanya ya, persis seperti yang dijelaskan di sumbernya. Tujuannya adalah untuk memahami argumen mereka, bukan untuk membuktikan atau menyanggahnya. Oke, kita mulai dari skala yang paling paling gede. Kosmos. Sumber yang kita rujuk ini menunjuk beberapa ayat yang mereka yakini berbicara tentang asal-usul alam semesta kita. Klaim yang pertama berpusat di ayat ini. Coba deh perhatiin bagian akhir ayat ini, karena disitulah, menurut sumbernya, ada koneksi yang, bikin kaget sama astronomi modern. Nah, ini dia intinya. Frasa kami dengar benar meluaskannya, itu dihubungkan langsung sama teori alam semesta mengembang. Kerennya, teori ini kan baru dikonfirmasi sama Edwin Hubble tahun 1929. Jadi, kebayang nggak, gagasan yang ditulis 14 abad lalu ini dianggap sebagai bukti pengetahuan yang melampaui zamannya. Oke, dari alam semesta yang terus mengembang, sekarang kita coba mundur lebih jauh lagi, ke detik-detik pertama penciptaan. Menurut sumbernya, ayat ini adalah deskripsi dari momen-momen awal alam semesta. Jadi penafsirannya tuh gini, sesuatu yang padu ini diartikan sebagai satu titik super padat sebelum Big Bang. Terus, kemudian kami pisahkan, nah itu dia momen ledakannya. Ini kan paralel banget ya sama teori kosmologi modern. Oke, dari alam semesta kita pindah ke sesuatu yang lebih dekat, yang kita pakai sehari-hari, besi. Yang bikin klaim ini menarik banget tuh kata kerja yang dipakai untuk menjelaskan asal-usulnya. Fakta sains modern kan bilang kalau besi di planet kita ini bukan produk lokal. Besi itu ditempa di dalam bintang-bintang raksasa yang meledak, terus jatuh ke bumi lewat meteorit. Nah makanya, sumber yang kita bahas ini menekankan banget kata kami turunkan. Ini dianggap deskripsi yang akurat luar biasa secara ilmiah, yang nggak mungkin orang tahu di zaman itu. Dari langit yang luas, sekarang kita mendarat di rumah kita sendiri, bumi. Klaim-klaim berikutnya fokus pada desain planet kita, dari geologi, lautan, sampai atmosfer. Ayat ini menggambarkan gunung bukan cuma tumpukan batu, tapi sebagai pasak. Nah, apa ya maksudnya pasak ini dari kacamata geologi? Ternyata sains modern punya penjelasannya. Nah, analogi pasak ini dihubungkan sama konsep yang namanya isostasi. Coba bayangin pasak tenda, kan ditancapkan ke dalam tanah biar tendanya kokoh. Nah, gunung juga gitu. Ternyata gunung punya akar yang nusuk jauh ke dalam kerak bumi. Dan fungsinya itu buat menstabilkan lempeng tektonik. Keren kan? Pernah lihat foto atau video dua lautan ketemu tapi airnya kayak punya pembatas? Nggak mau nyampur? Nah, ayat ini, menurut sumbernya, lagi ngejelasin fenomena alam yang luar biasa itu. Nah, batas yang disebut di ayat itu, dalam sains modern namanya halocline. Ini tuh zona di mana air dengan kadar garam atau kepadatan yang beda ketemu. Jadi terciptalah semacam dinding tak kasat mata yang bikin mereka nggak gampang bercampur. Oke, dari kosmos dan planet bumi, sekarang kita lihat sesuatu yang lebih dekat lagi, ke dalam diri kita sendiri. Klaim berikutnya ini soal keajaiban kehidupan dan tubuh manusia. Jadi, apa sih bahan dasar semua makhluk hidup? Ayat ini ngasih jawaban yang simpel banget, tapi menurut sumbernya maknanya dalam sekali. Dan bener aja kan, biologi modern mengkonfirmasi ini. Sampai 70% tubuh kita dan hampir semua makhluk hidup di bumi itu isinya air. Jadi, ayat ini dilihat sebagai sebuah pernyataan dasar biologi yang fundamental. Nah, mungkin ini salah satu klaim yang paling detail dan paling bikin penasaran. Ini datang dari bidang embriologi. Ayat ini menguraikan tahap demi tahap penciptaan manusia di dalam rahim. Jadi, sumbernya memetakan istilah-istilah Arab kuno ini ke tahap-tahap embriologi modern. Dimulai dari nutfah atau setetes air mani, terus jadi alaqah atau sesuatu yang menempel, lalu mudghah, gumpalan yang katanya mirip daging kunyahan. Setelah itu, pembentukan tulang atau izam, dan terakhir, tulang-tulang itu dibungkus sama daging atau lahm. Urutan ini diklaim sangat-sangat cocok dengan apa yang ditemukan sains modern. Oke, klaim terakhir kita ini masuk ke area yang nggak kalah canggih, neuroscience. Coba perhatikan,
ayat ini secara spesifik banget mengaitkan bagian depan kepala atau ubun-ubun dengan perbuatan bohong dan dosa. Nah, disinilah neuroscience modern punya peran. Bagian otak yang ada persis di belakang dahi kita itu namanya korteks prefrontal. Dan area ini fungsinya buat apa? Ya buat merencanakan, mengambil keputusan, dan mengatur perilaku kita, termasuk soal kejujuran. Jadi sumbernya melihat ini sebagai hubungan langsung antara teks kuno dan fungsi otak modern. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, argumen utama dari sumber yang kita bahas ini sebenarnya simpel. Semua kesejajaran antara Al-Quran dan sains ini katanya terlalu banyak dan terlalu spesifik untuk jadi kebetulan semata. Mereka melihat ini sebagai bukti adanya pengetahuan ilahi. Nah, paparan ini bukan buat ngasih jawaban pasti ya, tapi lebih ke menyajikan sebuah sudut pandang dan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Lepas dari apakah Anda melihatnya sebagai kebetulan belaka atau sebuah keajaiban, pertanyaan besarnya adalah, gimana sih seharusnya kita menafsirkan teks-teks kuno di zaman modern ini? Atau makna yang bisa kita ambil dari titik temu antara keyakinan dan ilmu pengetahuan?